Peace and stability in my country did not happen by luck, and always friendship over enmity. Gila, militer Indonesia mulai viral nih di mata dunia. Ironisnya selama puluhan tahun kekuatan militer Indonesia nyaris tak pernah dianggap sebagai faktor strategis global. Kita sering dipuji damai, tapi jarang diperhitungkan. Lalu kenapa sekarang negara-negara besar mulai terang-terangan mendekat, berlatih bersama, bahkan memuji peran Indonesia? Ada perubahan besar yang sedang terjadi dan bukan cuma soal senjata. Tunggu sampai akhir, karena ada satu ironi mengejutkan yang justru menjelaskan kenapa Indonesia kini tak bisa lagi diabaikan. Salah satu faktor kunci perubahan arah pertahanan Indonesia adalah latar belakang presiden yang berasal dari dunia militer. Dari Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Prabowo Subianto, ada benang merah yang jelas. Pertahanan negara tidak diperlakukan sebagai isu pelengkap, melainkan prioritas nasional. Pengalaman langsung di medan tugas membentuk cara pandang strategis bahwa stabilitas politik, diplomasi, dan ekonomi bertumpu pada kekuatan pertahanan yang kredibel. Di era Prabowo, warisan ini diterjemahkan lebih terbuka dan modern. Pertahanan bukan hanya alat bertahan, tetapi instrumen diplomasi dan posisi tawar Indonesia di panggung global. Dari fondasi itulah arah pertahanan Indonesia kemudian dijalankan lebih sistematis melalui fokus dan pendekatan Prabowo. Fokus dan pendekatan Prabowo dalam membangun pertahanan nasional berangkat dari satu kesadaran utama, yakni kekuatan militer tidak bisa berdiri di atas simbol dan retorika, melainkan harus ditopang oleh sistem yang modern, manusia yang sejahtera, serta industri pertahanan yang mandiri. Nah, karena itu kebijakan pertahanan di era Prabowo tidak bergerak secara parsial, tetapi menyentuh 3 pilar utama sekaligus. Pertama adalah modernisasi alutsista yang dirancang secara jangka panjang dan terukur. Prabowo menyadari bahwa pendekatan tambal sulam seperti sebelumnya membuat kekuatan TNI berjalan di tempat. Melalui mandat penyusunan Master Plan Pertahanan 25 tahun, modernisasi alutsista tidak lagi sekadar mengejar ketertinggalan, tetapi diarahkan untuk membangun totalitas kemampuan pertahanan dalam menghadapi ancaman masa depan. Master Plan ini melampaui kerangka Minimum Essential Force yang realisasinya tersendat dengan perencanaan berbasis proyeksi ancaman, kesinambungan anggaran, dan skala prioritas nasional. Hasilnya, modernisasi tidak lagi dipahami sebagai belanja senjata semata, melainkan investasi strategis jangka panjang. Pilar kedua adalah kesejahteraan prajurit. Dalam pandangan Prabowo, alutsista secanggih apapun tidak akan efektif tanpa prajurit yang terjamin kesehatannya, perlindungan sosialnya, dan kualitas hidupnya. Prinsip "the man behind the gun" menjadi dasar kebijakan ini. Perhatian terhadap asuransi kesehatan, perumahan, dan kesejahteraan keluarga prajurit bukan hanya soal moral, tetapi soal kesiapan tempur. Prajurit yang sejahtera adalah prajurit yang fokus, profesional, dan loyal terhadap tugas negara. Pendekatan ini menegaskan bahwa pertahanan bukan hanya soal perangkat keras, tetapi juga kekuatan manusia di baliknya. Pilar ketiga, yang menjadi ciri paling strategis dari pendekatan Prabowo, adalah pembangunan industri pertahanan lokal melalui penguatan sumber daya manusia dan transfer teknologi. Indonesia tidak ingin selamanya berada pada posisi pembeli. Kerjasama pertahanan dengan negara mitra seperti Prancis melalui Forum Teknologi Pertahanan secara tegas diarahkan tidak hanya pada pengadaan alutsista, tetapi juga alih teknologi, pengembangan SDM, dan produksi dalam negeri. Forum Teknologi Pertahanan 2025 menjadi contoh nyata bagaimana Indonesia mulai memilih teknologi apa yang perlu dikuasai, memahami tren ancaman global, dan menyiapkan industri nasional agar mampu memproduksi sistem senjata sendiri. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma besar. Diplomasi pertahanan tidak lagi berhenti pada kontrak, melainkan berkembang menjadi kemitraan industri yang dalam dan setara. Pernyataan mitra asing yang menyebut Indonesia sebagai key strategic partner menunjukkan bahwa arah ini mulai diakui dunia. Dengan industri pertahanan yang tumbuh, Indonesia tidak hanya meningkatkan kemandirian, tetapi juga memperkuat posisi tawar dalam hubungan internasional.
Pada akhirnya, Indonesia tidak lagi ingin terjebak dalam posisi sebagai pasar alutsista negara lain. Di bawah pendekatan Prabowo, arah pertahanan digeser dari sekadar membeli menjadi membangun kemampuan sendiri. Setiap kerjasama pertahanan didorong memuat transfer teknologi, penguatan SDM, dan peluang produksi dalam negeri. Industri pertahanan nasional diposisikan sebagai tulang punggung jangka panjang, bukan pelengkap. Dengan menguasai teknologi kunci dan rantai produksi, Indonesia memperkecil ketergantungan eksternal sekaligus meningkatkan daya tawar global. Inilah lompatan strategis dari konsumen senjata menjadi pemain mandiri dalam ekosistem pertahanan internasional. Dari ambisi kemandirian inilah Indonesia kemudian memainkan diplomasi militer yang aktif, luas, dan berimbang ke segala arah. Diplomasi militer Indonesia di era Prabowo bergerak dengan pendekatan multi-arah yang sadar posisi dan percaya diri. Indonesia tidak mengunci diri pada satu blok kekuatan, tetapi membangun jejaring pertahanan yang sangat luas dengan prinsip kesetaraan dan otonomi strategis. Inilah wajah baru diplomasi pertahanan, yaitu aktif, selektif, dan berbasis kepentingan nasional. Dengan Amerika Serikat, hubungan pertahanan tidak lagi dibingkai sebagai relasi senior-junior. Latihan Super Garuda Shield menjadi simbol paling nyata. Amerika datang bukan untuk menggurui, melainkan berlatih setara. Keterlibatan lebih dari 6.500 pasukan dari 13 negara dalam Super Garuda Shield 2025 menjadikannya latihan militer terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Pejabat militer Amerika Serikat secara terbuka mengakui kepemimpinan Indonesia di kawasan Indo-Pasifik dan menekankan pentingnya kepercayaan serta interoperabilitas lintas domain, darat, laut, udara, cyber, hingga informasi. Indonesia diposisikan bukan sebagai objek keamanan regional, melainkan mitra kunci. Di saat yang sama, Indonesia juga menjaga jalur komunikasi dan kerjasama dengan China. Keputusan membeli jet tempur J-10 menunjukkan pendekatan pragmatis terhadap realitas dunia multipolar. Langkah ini bukan sekadar pengadaan alutsista, tetapi sinyal bahwa modernisasi pertahanan Asia tidak lagi dimonopoli Barat. Indonesia mengakui kemajuan teknologi pertahanan China sekaligus menegaskan bahwa pilihan strategisnya ditentukan oleh kepentingan nasional, bukan tekanan geopolitik. Dengan Inggris, diplomasi militer Indonesia berwujud kuat di sektor maritim. Penambahan 2 lisensi fregat merah putih berbasis desain Arrowhead 140 menegaskan fokus Indonesia membangun kekuatan laut modern dengan basis industri dalam negeri. Kerjasama ini bukan hanya soal kapal perang, tetapi alih desain, lisensi, dan kemampuan produksi nasional sejalan dengan visi kemandirian pertahanan. Italia bahkan melangkah lebih jauh dengan menunjukkan kehadiran fisik dan simbolik. Pejabat tinggi Angkatan Laut Italia secara terbuka menyebut Indonesia sebagai acuan strategis di kawasan Indo-Pasifik. Kunjungan gugus tempur AL Italia yang membawa kapal induk KFOR serta fregat dan kapal pendukung lainnya menegaskan keseriusan kemitraan ini. Italia tidak hanya berlatih bersama, tetapi juga menandatangani kerjasama konkret, termasuk pengiriman 2 kapal tempur multiperan yang kini menjadi KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi. Ini adalah bentuk sanjungan strategis. Indonesia diperlakukan sebagai mitra maritim utama, bukan sebagai pelabuhan persinggahan. Prancis menjadi contoh bagaimana diplomasi pertahanan digabungkan dengan industri dan teknologi. Pengadaan Rafale berjalan seiring dengan forum teknologi pertahanan yang mendorong transfer teknologi, penguatan SDM, dan produksi lokal. Bagi Prancis, Indonesia disebut sebagai mitra strategis utama di kawasan, dengan tingkat kerjasama yang belum pernah sedalam ini. Bagi Indonesia, Prancis adalah mitra yang membuka akses pada ekonomi teknologi tinggi, bukan sekadar penjual alutsista. Hubungan dengan Rusia pun menunjukkan wajah lain dari diplomasi multi-arah Indonesia. Meski berada dalam sorotan geopolitik global, Rusia tetap menjadi mitra pertahanan penting. Latihan laut bersama di Laut Jawa, kerjasama pendidikan militer, hingga pengakuan Vladimir Putin atas posisi seimbang Indonesia dalam konflik Ukraina, menegaskan kepercayaan strategis yang terbangun. Bahkan, tawaran Rusia untuk membantu pengembangan energi nuklir sipil memperluas dimensi kerjasama dari militer ke energi strategis. Ini menunjukkan bahwa diplomasi pertahanan Indonesia mampu melampaui sekat konflik global. Turki melengkapi spektrum diplomasi ini dengan model kemitraan yang agresif dan visioner.
Dari rudal balistik jarak pendekan hingga proyek jet tempur siluman Khan, kerjasama Indonesia-Turki menekankan produksi bersama, riset, dan peluang ekspor. Forum Dialog 2+2 Indonesia, Turki memperlihatkan bahwa hubungan ini dirancang jangka panjang dengan fokus pada teknologi mutakhir dan industri pertahanan masa depan. Keseluruhan arah ini membentuk satu pola besar. Indonesia tidak berpihak, tetapi tidak pasif. Diplomasi militer multi-arah menjadikan Indonesia simpul penting di antara kekuatan besar dunia. Di tengah ancaman kontemporer dari konflik kawasan perang hibrida, cyber, hingga perebutan jalur laut, penguatan pertahanan dan diplomasi militer Indonesia jelas relevan. Posisi global Indonesia naik kelas, yaitu dilatih setara, diajak bermitra, bahkan dipuji terbuka. Namun ada ironi yang patut dicurigai. Apakah Indonesia ini dilirik murni karena bobot strategisnya? Atau karena satu fakta tak terbantahkan? Populasi besar berarti pasar raksasa. Bisa jadi keduanya berjalan bersamaan. Nah, disinilah ujian sesungguhnya. Pertahanan yang kuat harus memastikan Indonesia dihormati karena kapasitas dan kemandiriannya, bukan sekadar karena potensi konsumennya.